Sekarang kita akan membahas materi dan contoh soal persamaan logaritma bentuk yang ke-6 Matematika Peminatan kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kita akan bahas rumus dasar untuk persamaan logaritma bentuk yang ke-6. Jadi bentuknya adalah seperti persamaan kuadrat. Bentuk persamaan logaritma kuadrat itu adalah AFX kuadrat plus BFX plus C sama dengan 0, teman-teman. Dan FX-nya tentunya adalah fungsi logaritma. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama kita misalkan FX-nya dengan variabel yang lain. Misalnya variabel M di sini. Nah, jadi seperti ini. AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Jadi FX-nya semua jadi M. Kemudian kita faktorkan persamaan tersebut untuk menentukan nilai M, dan kita substitusi M sama dengan Fx untuk menentukan nilai X. Jangan lupa, karena Fx-nya adalah fungsi logaritma, nanti ada beberapa uji syarat yang harus kita lakukan. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, nilai X yang memenuhi persamaan 3 log kuadrat X min 3 log X pangkat 3 plus 2 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, persamaan logaritma seperti ini kita rapikan bentuknya. Jadi kita tulis 3 log X pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 log X plus 2 sama dengan 0. 3 log X-nya kita misalkan dengan M. Jadi seperti ini kan. M kuadrat min 3M plus 2 sama dengan 0. Dan kalau kita faktorkan ini jadi M min 2 kali M min 1 sama dengan 0. Nah, cari pembuat nolnya. Yang pertama M sama dengan 2, yang kedua ini M sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat M, ya kita balikin lagi ke fungsi yang awalnya tadi kita misalkan, yaitu 3 log X, teman-teman. Sehingga di sini, kalau kita misalkan 3 log X-nya sama dengan 2, dan 3 log X-nya sama dengan 1. Nah, supaya menghasilkan 2, maka X-nya yang ini harus 3 pangkat 2, kalau yang ini harus 3 pangkat 1. Sehingga sebagai akibat di sini, X-nya adalah 9 dan X-nya adalah 3. Ya, kalau kita uji syarat masukin ke sini kan positif 9 sama 3 itu lebih dari 0 ya. Jadi tentu memenuhi dua-duanya. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi di sini adalah 3 dan 9. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Seperti itu. Soal yang kedua, nilai X yang memenuhi 2 log kuadrat X min 2 log X pangkat 5 plus 6 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, prinsipnya juga sama aja. Jadi kita buat persamaan ini menjadi lebih rapi seperti ini ya. 2 log kuadrat X itu sama aja kayak 2 log X dipangkatkan 2 dikurangi 5 kali 2 log X. 5-nya dari mana? Nah, 5 yang dipangkat ini pindah ke depan. Jadi 5 kali 2 log X plus 6. Nah, 2 log X-nya kita misalkan dengan M. Jadi di sini M kuadrat min 5M plus 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadi M min 3 sama M min 2. Pembuat 0 dari M min 3 berapa coba? 3 kan? Kalau M min 2, ini 2. Dan sebagai akibat kita bisa mengganti lagi M-nya dengan 2 log X di sini. 2 log X sama dengan 3 dan 2 log X sama dengan 2. Ya, supaya menghasilkan 3 maka X-nya ini harus 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 kan 8. Dan supaya ini hasilnya adalah 2 maka X-nya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini tentu adalah 2 dan 8. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Soal yang ketiga, nilai X yang memenuhi 2 kali 4 log kuadrat X plus 4 log X sama dengan 1 adalah titik-titik. Nah, perhatikan bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi 2 kali 4 log X pangkat 2 plus 4 log X min 1 sama dengan 0. Nah, 4 log X-nya di sini kita misalkan dengan M. Jadi kita akan peroleh nanti 2M kuadrat plus M min 1 sama dengan 0. Faktorkan saja, ini jadi 2M min 1 sama M plus 1 sama dengan 0. M-nya setengah sama M-nya sama dengan min 1 di sini. Kita balikin lagi ke 4 log X ya. Jadi 4 log X sama dengan setengah, jadi X-nya 4 pangkat setengah, dan 4 log X sama dengan negatif 1. Nah, supaya menghasilkan negatif 1, ini 4 pangkat negatif 1 ya. Kalau 4 pangkat setengah, ini akar 4.
akar 4 tuh 2 ya. Sebenarnya kan plus minus 2. Cuman kalau misalnya kita ambil minus dan kita substitusi minus 2-nya ke 4 log X, ini kan dia nggak memenuhi syarat. Jadi kita ambil X-nya yang positif aja teman-teman. X sama dengan 2. Kalau yang ini X sama dengan 1/4 ya nggak ada masalah ya. Dan sebagai akibat solusinya adalah 2 dan 1/4. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Soal yang keempat, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 3 log kuadrat X min 3 log X sama dengan 2, maka X1 kali X2 adalah titik-titik. Nah, ini juga sama ya. Kita banyak latihan aja supaya terbiasa di sini. Jadi 3 log X-nya kita misalkan dengan M, nanti kita akan peroleh bentuk yang seperti persamaan kuadrat. Jadi yang ini akan menjadi M kuadrat min M min 2 sama dengan 0. Dan kalau kita faktorkan ini kan jadi M min 2 sama M plus 1 sama dengan 0. M-nya sama dengan 2 dan M-nya sama dengan negatif 1 ya. Ingat yang dikali adalah X1 dan X2, bukan M1 dan M2. Jadi di sini kita kembaliin dulu M-nya ke 3 log X ya. Jadi 3 log X sama dengan 2 dan 3 log X sama dengan negatif 1. Yang ini mesti 3 pangkat 2 ya, supaya nanti 2-nya ke depan. 2 kali 3 log 3 kan 1. Jadi 2 kali 1, 2. Kalau yang ini 3 pangkat negatif 1 ya, supaya menghasilkan negatif 1. Nah, jadi X-nya di sini 3 pangkat 2 ya, 9. Terus 3 pangkat negatif 1, 1/3 ya. Dan 9 sama 1/3 kan udah positif. Jadi udah pasti memenuhi syarat ini. Yang ditanya adalah X1 kali X2. Ada 2 nilai X di situ, tinggal kita kaliin aja. 9 kali 1/3 itu hasilnya adalah 3. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Soal yang kelima, penyelesaian terbesar persamaan 4 kali 4 log kuadrat X plus 3 sama dengan 4 log X pangkat 8 adalah titik-titik. Nah, kita rapikan dulu persamaan logaritmanya jadi seperti ini teman-teman. Jadi 4 kali 4 log X, ini kita misalkan dengan M. Karena ini kuadrat, berarti ini pangkat 2 di sini. Tambah 3 sama dengan 8-nya pindah ke depan. Jadi 8 kali 4 log X. Kemudian di sini kita akan peroleh persamaan logaritma yang bentuknya seperti ini. 4M kuadrat min 8M plus 3 sama dengan 0. Faktorkan saja, nanti kita peroleh M-nya sama dengan setengah dan M-nya sama dengan 3/2. Nah, kalau M-nya sama dengan setengah, di sini maka kita kembaliin lagi 4 log X sama dengan setengah. Jadi X-nya 4 pangkat setengah. Satu lagi 4 log X sama dengan, di sini 4 pangkat 3/2. 4 pangkat 3/2 tuh 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi sama 3/2 ya. Jadi 2 sama 2-nya kan kecoret. Nah, yang pertama kita peroleh nanti X-nya sama dengan akar 4 itu 2 ya. Kita ambil yang positif. Terus untuk persamaan yang kedua, ya X-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Nah, mana coba yang lebih besar? 2 atau 8? Ya tentunya X sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Soal yang ke-6, nilai X yang memenuhi 2 kali 4 log kuadrat X plus 3 min 5 kali 4 log X plus 3 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, kita rapikan dulu bentuk persamaan logaritmanya jadi seperti ini. Jadi 2 kali 4 log X plus 3 pangkat 2 min 5 kali 4 log X plus 3 sama dengan 0. Nah, 4 log X plus 3-nya kita misalkan dengan M di sini ya. Jadi nanti kita peroleh persamaan kuadrat dalam variabel M. Jadi seperti ini. 2M kuadrat min 5M plus 3 sama dengan 0. Terus kalau kita faktorin di sini 2M min 3 kali M min 1 sama dengan 0. Jadi yang ini M-nya ini tutup aja, berarti 3 karena ada 2-nya di sini jadi M sama dengan 3/2. Kalau yang ini M-nya 1 ya. Dan kita kembalikan lagi M-nya ke 4 log X plus 3. Perhatikan di sini bentuknya fungsi. Nanti jadi kita harus uji syarat. Nah, sehingga di sini kita peroleh 4 log X plus 3 sama dengan 3/2 dan 4 log X plus 3 sama dengan 1. Ya. Nah, supaya hasilnya ini 3/2, maka X plus 3-nya itu mesti 4 pangkat 3/2. Nah, supaya jadi 1, di sini harus 4 pangkat 1 ya. Kan 4 log 4 pangkat 1 itu sama aja kayak 1. Kalau yang ini 4 log 4 pangkat 3/2 sama dengan 3/2. Jadi di sini kalau kita uji syarat ya, X plus 3-nya sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatin lagi sama 3/2. Jadi ini sama dengan 8.
X plus 3 sama dengan 8, sehingga X-nya sama dengan 5. 5 kalau kita uji syarat ke sini kan 5 tambah 3, itu positif ya. Satu lagi, X plus 3 sama dengan 4. Nah, jadi X-nya sama dengan 1. 1 juga positif. Jadi kalau satunya kita substitusi ke sini kan hasilnya 4 log 1 tambah 3. 4 log 4, 1 ya. Dan kebetulan 1 sama 5 ini kalau kita masukin ke fungsi X plus 3, dia positif. Sehingga nanti himpunan penyelesaian yang memenuhi di sini hanya 1 dan 5. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi dan contoh-contoh soal kali ini. Berikut ini ada 8 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.